Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenita Anggriana Galuh. Saya dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Manajemen. Dalam video saya ini, saya akan menjelaskan tentang menganalisis teknik lobby dan negosiasi dalam sebuah film. Namun sebelum kita menganalisis lobby dan negosiasi dalam sebuah film, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dari lobby dan juga negosiasi. Jadi, lobby yaitu kita berusaha untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi si pengambil keputusan agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, jadi dalam lobby juga ada dua macam lobby. Lobby yang pertama yaitu lobby tradisional, di mana kita mendatangi langsung si pengambil keputusan agar kita bisa mempengaruhi dia. Yang kedua yaitu lobby akar rumput. Bagaimana kita mempengaruhi dia melalui orang lain. Berbicara soal negosiasi itu berbeda lagi. Di mana negosiasi itu artinya kita berbicara dengan beberapa pihak untuk bagaimana kita mengambil keputusan dalam rangka mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat contoh cuplikan video yang akan saya tayangkan sebentar dari film yang berjudul The Negotiator. Dan di situ kita akan menganalisis di bagian mananya yang mempunyai unsur lobby dan juga negosiasi. The Negotiator adalah sebuah film yang diperankan oleh Samuel L. Jackson dan Kevin Spacey. Cerita tentang seorang negosiator nomor wahid kepolisian Chicago, Danny Roman, yang dijebak dengan tuduhan menuduh Nate partnernya sendiri. Sedangkan Nate ini memiliki informasi tentang korupsi dana penerima oleh sesama polisi di kepolisian. Tengah sedihnya Danny karena partnernya mati ditembak oleh orang misterius, pihak provos kepolisian lalu menggeledah rumah si Danny dan menemukan bukti kepemilikan akun luar negeri yang nominalnya sama dengan dana penerimaan yang digelapkan. Jadi, si Danny Roman ini diperkarakan dengan ganti rugi rekannya sendiri dan ganti rugi pensiun, yang mana sebenarnya Danny Roman ini bukan pelaku dari kasus korupsi dan pembunuhan tersebut. Danny Roman dengan susah payah meyakinkan teman-temannya dan juga atasannya, tetapi semua meragukannya. Akhirnya si Danny Roman mengambil jalan pintas dengan cara menyandra ketua provokasi dengan teman-temannya. Tuntutan si Danny sederhana, di mana dia meminta orang yang membunuh rekannya dan si korupsi meminta izin untuk membersihkan namanya dari kasus pembunuhan dan kasus korupsi. Sementara rekan-rekannya di kepolisian konflik untuk pertarungan penyaringan mana-mana si penjahatnya adalah negosiator yang handal dan sangat handal dengan masalah seperti ini. Si Danny yang tidak percaya lagi bisa mempercayai rekan-rekannya, lalu meminta dihadirkan oleh seorang negosiator handal dari distrik tetangga yang bernama Chris Sabian untuk melakukan negosiasi. Berikut ini adalah contoh lobby dari film The Negotiator pada part ke-7. Di situ ada proses lobby antara Danny Roman dengan Chris Sabian. Dan lobby yang digunakan yaitu lobby akar rumput, karena Danny mempengaruhi Chris Sabian melalui Frost. Di situ Danny Roman meminta Chris Sabian untuk menyalakan kembali listrik agar dia bisa mengaktifkan komputer, dan dia akan mengembalikan Frost padanya. Dan akhirnya Chris Sabian menerima tawaran dari Danny Roman dan memberi perintah pada timnya untuk menyalakan kembali listrik.
Nah, kali ini contoh negosiasi dari film The Negotiator pada part ke-6. Dari contoh ini terlihat sekumpulan orang di mana ada Chris Sabian, David Morse sebagai komandan, dan tim polisi-polisi lainnya. Di situ Chris Sabian meminta alih komando dalam situasi penyanderaan ketika Danny memberitahu semua orang bahwa dia masih hidup. Dan akhirnya Komandan Chief of Travis memperkenalkan Chris Sabian pada tim bahwa Chris memiliki perintah penuh atas namanya. Karena di situ Chris ingin bersama-sama untuk mencoba mengakhiri masalah dengan aman dan cepat.